pada diam juga ini. Apa sih yang dimaksud dengan tahlil? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang, makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kajian Aswajapat yang keempat ini, saya akan mencoba untuk menganalisis, bahkan juga meluruskan si Yahya Badrussalam ini, karena dia bagian dari Ustadz Roja yang gemar sekali memprovokasi, bahkan membuat propaganda tentang tahlil yang hanya diputar hanya seputar itu saja, yakni dia membuat definisi tahlil itu disamakan dengan maktam, yakni yang sudah saya sampaikan, makan bersama, pesta bersama setelah kematian. Dan dia juga membahas tentang definisi yang abadi bagi dia, yang dia buat sendiri, yang tidak sama dengan realitas tahlilan yang ada di NU. Tadi sudah kita dengar bahwa dia mengatakan bahwa tahlilan itu diingkari oleh Imam Syafi'i, bahkan dibid'ahkan. Karena dia sendiri juga memahami bahwa tahlilan itu adalah kumpul-kumpul setelah kematian. Ini artinya bahwa masyarakat harus diberitahu bahwa definisi yang dibuat oleh Abu Yahya Badrussalam ini salah besar. Bahwa yang dimaksud dengan tahlil itu bukan itu. Tahlil itu adalah sekumpulan orang-orang membaca zikir, membaca Quran, membaca doa, walaupun di sana ada makanan, tapi untuk bersedekah. Artinya bukan untuk pesta seperti yang dituduhkan oleh Yahya Badrussalam. Jadi mari kita harus berhati-hati betul. Dia akan mencatut namanya ulama-ulama besar, bahkan ulama-ulama kita. Mari kita coba untuk melihat lagi apa yang disampaikan kebohongannya. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya maktam. Kata beliau, wa akrahul maktam, dan aku mengharamkan maktam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Kita coba lagi, mari kita lihat. Dia menyatakan mazhab Syafi'iyah. Dan dia juga mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya namanya Al-Um. Dia harus bisa membedakan antara Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i dalam Al-Um yang dikatakan akrohu tadi, itu juga bukan tahlil. Sama sekali tidak ada kata-kata tahlil yang disampaikan di dalam kitab Al-Um. Dia hanya mencoba untuk membuat justifikasi tentang tahlil yang disamakan dengan makan-makan setelah kematian. Memang makan-makan setelah kematian dengan pesta dan menyatakan bahwa orang yang berpesta berhambur-hamburan setelah kematian, makan bersama, gembira dengan kematian, jelas Imam Syafi'i menyatakan makruh. Kita pun menyatakan makruh karena ini
berhubungan dengan ketidakpantasan setelah ditinggal mati. Dan tidak ada. Kalaupun ada, berarti dia bukan berarti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdhiyah atau warga NU. Tidak seperti itu. Dan ini adalah sebuah kebohongan besar. Maka harus diklarifikasi dulu. Karena berkali-kali dia mengatakan begitu, dia tidak bisa membedakan antara maktam, pesta pora setelah kematian dengan tahlil. Itu yang harus ditegaskan dulu. Mari kita lihat lagi apa dia mencatut apa lagi. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan rujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun maktam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Mari kita lagi, saya buka di sebuah kitab tentang apa yang dikatakan oleh siapa namanya di dalam kitab Nihayatuz Zen. Ini bahwa makan-makan yang berhubungan dengan sedekah itu lama dilakukan. Apalagi dalam kitabnya Imam Suyuti dikatakan bahwa Imam Suyuti dalam kitab Imam Suyuti dikatakan ini, Imam Ahmad Zaini Dahlan itu menyatakan yang tidak sama dengan yang dinyatakan, yang dicatut oleh Yahya Badrus Salam. Coba dalam kitab Nihayatuz Zen kita jelaskan. Wa tasadduqu anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun wala yutaqayyadu biqaunihi fi sab'ati ayyamin aw aktsara aw aqalla wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam minal awaid faqad kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan. Ini sangat benturan sekali ini. Yang disampaikan itu dia berbohong dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Ibni Dahlan. Nah, waqad jarat adatun nas bitasadduq anil mayyit fi thalithin fi mautihi wa fi sabi'in wa fi tamamil 20 wa fil arba'in wa fil mi'ati wa bidzalika yuf'alu kullu sanatin haulan fil maut kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sunubulawini. Dianjurkan oleh syarak sedekah bagi mayit, sedekah tidak ditentukan pada hari ke-7 sebelumnya maupun sesudahnya. Artinya kapan saja boleh. Berarti hari ke-7, hari ke-3, dan hari ke-40 diperbolehkan. Bagaimana dengan fatwanya Sayyid Ahmad Dahlan? Yahya Badrus Salam mengatakan tidak boleh dan mengatakan bid'ah. Itu tadi berhubungan mat'am. Tapi untuk masalah sedekah yang berhubungan dengan makanan juga tapi disedekahkan, itu di sini diperbolehkan. Jadi dia menyatakan tidak boleh dalam mat'am, tapi boleh dalam sedekah. Nah, yang membolehkan dalam sedekah ini adalah Sayyid Ahmad Dahlan. Beliau menyatakan boleh jarot adatun nas, dan itu sudah berlaku di kebiasaan masyarakat. Apa kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ke-3 dari kematian, hari ke-7, 20, 40, 100 harinya,
Setelah itu setiap tahun. Jadi kalau dia itu mencatok nama, mari kita coba untuk merevisi kembali. Ini dalam kitab Nihayatuz Zen juz 1 halaman 281. Dan ini yang menyatakan adalah Sayyid Ahmad Dahlan. Tidak sama seperti apa yang disampaikan tentang bagaimana membid'ahkan tahlil. Padahal yang disampaikan itu umpamanya iya, maka hanya tentang bagaimana dia berfoya-foya dan maktam atau berpesta pora setelah ditinggalkan. Bukan masalah tahlil. Nah, ini masyarakat harus perlu tahu. Jadi Ustadz Wahabi ini, pertama dia tidak memahami tentang definisi tahlil. Dia menyamakan antara tahlil dengan maktam. Yang kedua, dia menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu menyatakan makruh, itu pun tentang maktam, bukan tentang tahlil. Dia juga menyatakan bahwa para Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah yang mengikuti Imam Syafi'i itu juga tidak ada yang mengatakan sunnah, bahkan mengatakan bid'ah semua dengan berbagai kitab. Ini juga kebohongan besar, karena di dalam kitab-kitab baik kitab Imam Syafi'i dan kitabnya dari kitab-kitab Syafi'iyah tidak ada sama sekali mengharamkan tahlil. Hanya mereka menyatakan, menegaskan tentang pesta pora setelah makan, namanya maktam, dan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi untuk sodakoh yang ada di dalam tahlil, di situ disampaikan oleh Sayyid Ahmad Dahlan yang didustakan tadi, yang katanya mengatakan bid'ah, di sini mengatakan bahwa sedekah itu sudah dilakukan oleh manusia pada zaman-zaman tertentu, dan zaman itu sampai sekarang, ya. Kemudian bahkan di dalam kitab Nihayatuz Zen itu dijelaskan tentang spesifikasi hari-hari mulai dari hari ke-7, hari 3, hari 40 sampai 100 harinya. Bahkan di dalam kutipan Nihayatuz Zen ini tidak dibatasi kapanpun boleh melakukan tahlil, melakukan sedekah. Ini yang harus dipahami oleh para warga Nahdlirin supaya tidak terprovokasi oleh ustadz-ustadz yang ingin menyesatkan dan membid'ahkan tahlil. Mari kita lihat selanjutnya. Ya Bapak, ulama mazhab Syafi'iyah sendiri, ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar ini lagi yang sangat menggelitik, bahkan sangat membuat orang tertawa. Muktamar itu pada saat dibahasnya tentang tahlil tidak ada sama sekali. Saya ulangi lagi. Ini hanya mengandai-andai dan hanya berbohong dalam kebohongan besar. Muktamar yang ke-27 di situ Bondo itu tidak menjelaskan tentang tahlil, tapi menjelaskan tentang makanan yang disiapkan untuk orang yang takziah. Artinya membebani keluarga. Itu kalaupun membebani keluarga. Tapi jikalaupun keluarga itu tidak terbebani dan dia dengan sukarela, dan yang takziah pun tidak menginginkan, tetapi keluar dari hati nurani yang punya, maka sifatnya adalah sedekah. Karena tidak ada paksaan di sana. Karena di dalam butir muktamar itu mengatakan bahwa jika membebani maka tidak diperbolehkan.
Dan ini tidak membebani sama sekali. Bahkan si pelayat itu membawa, kalau dalam dalam jarod adatan, artinya dalam kebiasaan orang Jawa atau orang selain Jawa mungkin, itu membawa beras. Dan beras itu diberikan kepada tuan rumah yang ditinggalkan oleh mayit. Artinya sama sekali tidak membebani, bahkan mereka itu meringankan beban si mayit. Masalah mayit itu, yang ditinggalkan mayit itu, si keluarga itu membuat makanan, kemudian dengan sukarela dia memberikan tanpa beban sama sekali, maka gugurlah ya kemungkaran itu, karena dia punya keinginan untuk sedekah, at-tasadduq anil mayit, sedekah untuk mayit. Dan sedekah itu tidak disangsikan. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menghilangkan bahaya dengan wasilah sedekah. As-sadaqatu tadfa'u maitatasu, sedekah itu bisa menghilangkan mati dalam keadaan tidak baik. As-sadaqatu tadfa'u sab'una wa sab'ina balaan, 77 bahaya atau musibah. Artinya harus dipahami, membedakan antara pesta pora, makan-makan bersama setelah kematian, dan harus bisa dibedakan dengan tahlil. Tahlil tetap tahlil. Tahlil tidak tercantum sama sekali di dalam Bahsul Masail itu. Tahlil tidak disentuh sama sekali dalam Bahsul Masail itu. Yang disentuh adalah beban keluarga, beban yang ditinggalkan oleh mayit, memasak makanan orang yang takziah, dan orang takziah itu menginginkan makanan itu. Nah, tetapi kalau sudah sang yang punya sahibul musibah sudah melakukan itu karena Allah, maka tidak ada hal yang melarang dan tidak ada keharaman. Bahkan sedekah itu dianjurkan. Al-amru al-aslu fil amri lil ibahah. Sesuatu itu asalnya semua hukum itu adalah hukum boleh. Ibahah boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Dan kecuali ada hal-hal yang membebani keluarga. Oleh karena itu saudara-saudara, maka berhati-hatilah untuk mendengarkan mereka-mereka yang provokasi dan mereka-mereka yang mau melakukan giringan-giringan untuk menyesatkan amaliyah NU, menyesatkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Kita sebagai generasi muda tetap harus mempertahankan itu, karena tidak ada larangan sama sekali, bahkan dianjurkan untuk bersedekah bersedekah untuk mayit. Dan insya Allah akan barokah untuk mayit dan barokah untuk orang yang bersedekah. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi pencerahan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Benar. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.